Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvira dengan NIM D01203224. Baik, langsung saja, analisis kestabilan dengan metode Bishop. Yang pertama, pendahuluan. Kelongsoran dapat terjadi jika lereng dalam kondisi tidak stabil atau apabila gaya penahanan lebih kecil dibandingkan gaya pendorong. Kondisi air tanah dan gempa merupakan salah satu parameter yang penting dalam kestabilan lereng. Lereng yang tidak stabil akan sangat berbahaya untuk lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, analisis stabilitas lereng sangat diperlukan untuk dapat mengetahui faktor keamanannya. Pada penelitian ini digunakan metode Bishop. Yang kedua yaitu lingkup penelitian. Berdasarkan latar belakang lingkup penelitian dalam menganalisa kestabilan lereng di lokasi studi, yakni perhitungan stabilitas lereng menggunakan metode Bishop Simplified dengan cara manual dan dengan bantuan software slide 6.0 sampai mendapatkan angka faktor keamanan atau FK. Yang kedua yaitu data yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kestabilan lereng existing atau kondisi kering berdasarkan perhitungan faktor keamanan dengan metode Bishop Simplified dengan perhitungan manual dan dengan menggunakan software slide 6.0. B yaitu mengetahui pengaruh tinggi muka air tanah terhadap kestabilan lereng pada kondisi tanpa pengaruh gempa atau statis. C yaitu mengetahui pengaruh tinggi muka air tanah terhadap kestabilan lereng pada kondisi ada pengaruh gempa atau dinamis. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan dengan mekanisme penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tanah sebelumnya di lokasi maupun data yang didapat dari literatur. Data tersebut geometri lereng, data beban bangunan, data koefisien gempa dan parameter tanah. Pengolahan data-data yang dikumpulkan diolah dengan perhitungan sesuai standar. Perhitungan analisis kestabilan lereng dilakukan dengan perhitungan manual dengan software slide. Metode yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng adalah Bishop Simplified. Hasilnya dibedakan untuk analisis lereng existing atau kondisi kering dan analisis lereng dengan pengaruh mat pada kondisi tanpa pengaruh gempa, statis dan pada kondisi ada pengaruh gempa atau dinamis. Adapun bagian-bagiannya yaitu dimulai dari studi literatur, survei lokasi, pengumpulan data yakni data geometri lereng dan data tanah. Analisis kestabilan lereng terbagi menjadi dua yaitu kondisi existing dan pengaruh mat, kondisi statis, kondisi dinamis, hasil penelitian dan kesimpulan dan saran. Adapun gambar potongan melintang lereng 1.1, gambar 4 potongan melintang lereng 2-2. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Data untuk analisa. Berikut ini adalah data yang digunakan untuk analisa kestabilan lereng. Yang pertama yaitu geometri lereng. Lereng potong 1-1, tinggi lereng 15 meter, sudut kemiringan lereng 41 derajat. Yang kedua, lereng potongan 2-2, tinggi lereng 15 meter, sudut kemiringan lereng 15 derajat. Selanjutnya itu data tanah. Data tanah yang digunakan ditampilkan pada tabel 1. Beban konstruksi pada daerah lereng yang ditinjau terdapat bangunan bak penampung dengan asumsi berat total bangunan adalah jumlah beban akibat berat sendiri atau KD ditambah dengan beban hidup atau KI dengan combo yang digunakan menurut SNI 2847 2013. Persyaratan kekuatan dan kemampuan layanan adalah KI total sama dengan I KD ditambah I KI. Perhitungan beban mati yaitu beban akibat berat sendiri diperoleh dengan menghitung total volume bangunan dikali berat jenis dan berat bangunan. Akibat berat sendiri per meter kubik adalah berat luas
berat dibagi luas diperoleh sebesar 26,8 kN meter pangkat 2. Karena bangunan berupa rumah tidak bertingkat, beban hidup berdasarkan SNI 032847 213 pasal 9.2 tabel beban hidup pada lantai gedung sebesar 125 kg meter pangkat 2 atau 1,2258 kN meter pangkat 2. Digunakan kombinasi pembebanan yaitu I Ki D tambah I Ki I sehingga total berat bangunan menjadi 1 kali 25,57 ditambah 1 kali 1,2258 hasilnya sama dengan 26,8 kali 2 sama dengan 53,59 kN meter pangkat 2 D. Koefisien gempa penentuan background acceleration atau PGA dilakukan dengan cara mengkonversikan koordinat GPS ke latitude dan longitude. Diperoleh hasil koordinat latitude 1,412 derajat dan longitude 124,965. Selanjutnya koordinat dimasukkan pada laman. Kemudian akan digunakan untuk menghitung nilai koefisien gempa horizontal. Adapun kesimpulan dan saran yang pertama, faktor keamanan pada lereng existing, kondisi kering, potongan 1-1 dengan metode Bishop Simplified. Menggunakan program slide adalah 1,56, sedangkan perhitungan manual didapat 1,68 untuk lereng existing atau kondisi kering, potongan 2-2 dengan metode Bishop Simplified. Menggunakan program slide adalah 3,84, sedangkan dengan perhitungan manual didapat 3,86. 2. Pada lereng potongan 1-1 dengan pengaruh mat untuk kondisi tanpa pengaruh gempa atau statis, didapat hasil faktor keamanan kritis pada saat MAT pada kedalaman 300 meter dari permukaan tanah existing. Nilai FK sama dengan 1,19 lebih kecil dibanding FK. Sedangkan untuk kondisi ada pengaruh gempa dinamis, didapat hasil faktor keamanan kritis pada saat MAT berada pada kedalaman 6,00 meter. Nilai FK sama dengan 1,06 lebih kecil dibanding FK izin 1,10. Tidak aman. Adapun saran yang yaitu berdasarkan hasil penelitian bahwa fluktuasi muka air tanah atau MAT sangat berpengaruh secara signifikan terhadap faktor keamanan atau FK lereng selain kegempaan, maka disarankan untuk dibuatkan penyalir air tanah atau drainase secara vertikal maupun horizontal untuk dapat menurunkan muka air tanah atau MAT. Selain itu bisa juga dibuatkan perkuatan lereng. Saran yang kedua yaitu perlu diadakan penelitian dengan menggunakan metode lain sebagai pembanding mengenai faktor keamanan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.